Umat Allah yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa kita ternyata hari Minggu ini memasuki Minggu Advent pertama. Kita sebagai orang Katolik memiliki masa Advent, dan itu dimulai hari ini. Masa yang kita yakini, kita imani sebagai masa untuk menantikan Sang Bayi Kristus yang suci, yang murni, tanpa noda, tanpa celah. Tentu saja masa Advent ini merupakan masa bagi kita untuk kembali memiliki sikap tobat, sehingga kita seperti bayi Yesus memiliki hati, pikiran yang murni, bersih, tak bernoda, tak bercelah. Semuanya itu mungkin, tetap karena hanya di dalam iman kita bisa kembali kudus. Maka bacaan-bacaan hari ini, khususnya bacaan pertama, bacaan kedua, dan bacaan Injil mengajak kita untuk berhati-hati dan berjaga-jaga. Hati-hati dan berjaga-jaga mengandaikan sikap sadar. Pikiran kita sadar, hati kita sadar. Tentu saja tidak mungkin ada orang tiba-tiba hamil. Tidak mungkin ada orang tiba-tiba di penjara. Tidak mungkin juga tiba-tiba orang sakit. Semua itu ada sebabnya. Dan itu ada hubungannya dengan hati-hati dan berjaga-jaga. Tidak mungkin juga orang tiba-tiba masuk neraka atau masuk lubang. Semuanya itu ada unsur apakah kita hati-hati dan berjaga-jaga atau tidak. Nah, masa Advent itulah yang kita gunakan sebagai masa untuk lebih berhati-hati dan berjaga-jaga. Karena apa? Bacaan pertama yaitu kitab Yesaya mengajak kita bahwa kita ini sesungguhnya seperti orang yang memiliki hati yang kotor, orang yang najis, sebab kami berdosa. Maka kita, Nabi Yesaya ingin Tuhan menunjukkan jalan yang lebih tepat kepadanya. Mengapa engkau biarkan kami sesat dari jalanmu? Inilah yang diungkapkan juga oleh Nabi Yesaya agar kita sebagai orang Katolik menyadari kadang kita jalannya sesat. Anak muda juga kadang jalannya sesat sehingga mungkin menjadi hamil tanpa disadari. Mungkin menjadi tiba-tiba di penjara tanpa disadari. Maka kita orang Katolik jangan sampai tiba-tiba hamil atau di penjara hanya karena kita kurang sadar. Dengan kata lain, secara rohani kita menjauhkan diri dari jalan yang benar, dari jalan yang Tuhan. Maka kita ingin masa Advent ini Tuhan membentuk kita kembali, menyadarkan kita kembali. Tuhan tidak pernah menyembunyikan wajahnya kepada kita. Yesus, sang bayi yang akan kita nantikan kelahirannya, itu tidak bercacat. Maka bacaan kedua, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, mengajak kita untuk kembali dalam persekutuan dengan Yesus Kristus, Anak Allah, sehingga kita tidak bercacat pada hari Tuhan Yesus datang. Maka sadarlah saudara-saudari bahwa kita memiliki karunia yang terbesar, dan itulah bayi Yesus yang sanggup menyucikan diri kita kembali, menguduskan diri kita kembali, memurnikan diri kita kembali. Semoga segala yang kita siapkan di masa Advent ini mengajak kita hanya pada kekudusan seperti bayi Yesus. Berhati-hatilah dan berjaga-jagalah. Pada saatnya Tuhan akan menyucikan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.